dari kitab Hakim-Hakim. Pada waktu itu hiduplah seorang dari kota Sora dari keturunan Dan, namanya Manoha. Istrinya mandul dan tidak beranak. Sekali peristiwa, malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya, "Memang engkau mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi nasir Allah, dan lewat dia akan mulailah penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin." Kemudian perempuan itu datang kepada suaminya dan berkata, "Telah datang kepadaku seorang abdi Allah, yang rupanya seperti rupa malaikat Allah, amat menakutkan. Tidak kutanyakan dari mana datangnya, dan tidak juga diberitahukannya namanya kepadaku. Tetapi ia berkata kepadaku, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, janganlah minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan janganlah makan sesuatu yang haram, sebab sejak dari kandungan ibunya sampai pada hari matinya, anak itu akan menjadi seorang nasir Allah." Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan diberinya nama Simson. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Mulailah hatinya digerakkan oleh Roh Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refrain, mulutku penuh dengan puji-pujian untuk mengidungkan kemuliaan-Mu. Mulutku penuh dengan puji-pujian untuk mengidungkan kemuliaan-Mu. Jadilah bagiku gunung batu tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan diri. Sebab engkaulah bukit batu dan pertahananku, ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik. Mulutku penuh dengan puji-pujian untuk mengidungkan kemuliaan-Mu. Sebab engkaulah harapanku, ya Tuhan, engkaulah kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan, engkaulah yang telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Mulutku dengan puji-pujian untuk mengidungkan kemuliaan-Mu. Aku datang dengan keperkasaan Tuhan Allah, hendak memasyurkan hanya keadilan-Mu saja. Ya Allah, engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. Mulutku dengan puji-pujian untuk mengidungkan kemuliaan-Mu. Baik, dengan terinjil. Haleluya, 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 haleluya. Oh Tuhan, tunas Isai yang menjulang di tengah bangsa-bangsa, bebaskanlah kami dan jangan berlambat. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Di zaman Herodes Raja Yudea, hiduplah seorang imam bernama Zakaria dari kalangan Imam Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya hidup
benar di hadapan Allah, dan hidup menurut segala perintah serta ketetapan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elizabeth itu mandul dan keduanya telah lanjut usia. Sekali peristiwa, waktu tiba giliran kelompoknya, Zakaria melakukan tugas sebagai imam di hadapan Allah. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait Allah dan membakar ukupan di situ. Pada saat pembakaran ukupan itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat terjadinya itu, Zakaria terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan harus engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minum minuman keras. Ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati para bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dengan demikian, ia menyiapkan suatu umat yang layak bagi Tuhan." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku pun sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah. Aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai pada hari semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku. Pada waktunya akan terbukti kebenarannya." Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka begitu heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar dan tidak dapat berkata-kata kepada mereka, mengertilah mereka bahwa ia telah melihat sesuatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu Zakaria memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai masa tugasnya, ia pulang ke rumah. Tak lama kemudian mengandunglah Elizabeth istrinya, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Konfrater, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, lewat para wanita yang mandul dan bahkan sudah usia lanjut, Tuhan mendatangkan tokoh-tokoh besar, bahkan dapat dikatakan sebagai penyelamat pada zamannya dan pembawa rahmat bagi orang Israel. Istri Manoah yang mandul itu melahirkan Simson yang samanya sungguh-sungguh menjadi pejuang pembela bagi bangsa Israel. Dan dari rahim Elizabeth yang sudah tua dan bahkan mandul juga lahir Yohanes Pembaptis. Orang-orang yang dikategorikan dikucilkan atau terkucilkan
mendapat aib karena situasi fisik mereka. Toh dari mereka lahirlah harapan-harapan dan lahirlah penyelamat-penyelamat. Hal ini mau mengatakan kepada kita bahwa Tuhan juga senantiasa memakai orang-orang yang kecil, sederhana, bahkan orang-orang yang dikatakan dikucilkan untuk juga menyalurkan keselamatan, penyelamat bagi umat manusia. Jadi ini kita mulai lihat dari diri kita sendiri. Kita diteguhkan lagi walaupun ada banyak kekurangan dalam diri kita, tapi Tuhan selalu mau memakai kita untuk membantu atau menyalurkan hal-hal yang baik kepada umat beriman atau kepada sama kita, sehingga kita dalam pelaksanaan tugas tidak menjadi minder atau tidak menjadi kecewa karena mungkin ada hal-hal yang kurang terjadi dalam diri kita. Hari ini kita diteguhkan, mari kita terus semangat melaksanakan tugas-tugas pelayanan yang Tuhan berikan bagi kita, walaupun ada kekurangan-kekurangan. Mungkin juga umat beriman dalam berbagai tugas dan kesibukan atau dalam berbagai kelemahan dan kekurangan diberikan tugas dan kewenangan untuk menyalurkan hal-hal yang baik. Baiklah dengan penuh semangat melaksanakan tugas-tugas itu, menyalurkan berkat bagi sesama. Yang kedua, dikatakan tadi oleh malaikat Gabriel kepada Sakaria, doamu telah dikabulkan. Tentu saja Sakaria dari masa mudanya ketika kawin atau menikah dengan Elizabeth ada harapan untuk punya anak, dan sebagai imam yang rajin berdoa selalu punya harapan berdoa supaya punya anak, dan sampai masa tua baru doa itu dikabulkan. Dan ini menimbulkan satu harapan baru. Memang dalam diri Sakaria dikatakan tidak percaya, tapi toh itu terjadi dalam keluarga Sakaria. Lahirlah seorang anak dalam keluarga mereka, meneguhkan kita lagi bahwa semua doa dan harapan kita pada Tuhan pasti tidak akan dikecewakan. Tuhan akan menjawab itu, sehingga dalam hal ini kita diajak untuk terus dekat pada Tuhan, terus berharap dan berdoa pada Tuhan, terutama juga dalam masa Advent ini, suasana penantian pada kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Kita juga diajak untuk membawa suasana harapan-harapan baru kepada sama kita. Kemarin kami pergi piknik di Namalatu. Sana memang karena suasana hari biasa jadi sedikit sunyi. Dan pergi, situ juga kami ada pesan rujak di dua mama yang berjualan situ, tetap sedikit di sudut. Dalam pada saat pesan itu sudah mau kembali, baru ada satu mama situ bilang, hari ini baru kami punya jualan rujak laku semua. Dalam beberapa hari lalu kami karena di sudut sini jadi yang sebelah sana saja yang di muka pintu sana laku, sedangkan kami punya laku sedikit, bahkan hari tertentu tidak laku, dan bisa rugi karena buah-buahan juga ada yang mulai busuk. Hari ini menjadi ramah bagi kami. Kami prinsip mencari saja, nanti Tuhan kasih berkat. Mencari saja pasti Tuhan kasih berkat. Ini juga bentuk-bentuk harapan dalam tugas dan karya kita. Kita berusaha, dan dalam bantuan permohonan pada Tuhan pasti Tuhan akan senantiasa membantu kita. Semoga demikian. Amin.